Kalau kuasa Allah Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi qad a'tana ni'matan katsiratan wa kabiratan lana fi hadhihi ramadan. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Alhamdulillah, puji syukur mari sama-sama kita panjatkan pada Allah Subhanahu wa taala. Pada malam ke-13 Ramadan ini kita masih diberikan nikmat iman, nikmat sehat sehingga bisa hadir melaksanakan ibadah solat Isya dan solat tarawih secara berjamaah di masjid yang kita cintai ini, Masjid Riki. Mudah-mudahan ibadah kita dari awal Ramadan sampai dengan nanti akhir Ramadan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada pemimpin alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, dan mudah-mudahan kita yang hadir beserta keluarga kita di rumah mendapatkan nantinya syafaatul uzma di yaumil akhir nanti. Amin ya amin ya Allah ya rabbal alamin. Ibu bapak yang dirahmati Allah, melanjutkan daripada khutbah Jumat saya kemarin, bahwasanya kita sudah masuk di fase kedua Ramadan. Fase pertama adalah rahmat. Kita lihat, kita tengok bagaimana di 10 hari pertama rahmat Allah begitu luar biasa. Yang tadinya nggak biasa dagang, di bulan Ramadan dagang dikasih rame. Walaupun mungkin gorengannya nggak tahu rasanya kayak bagaimana, tapi habis saja. Kolak juga mau manis mau asam tetap dibeli. Jadi rahmat Allah kasih di awal Ramadan. Tengok masjid musola, sampai ada masjid yang menyewa tenda awal-awal Ramadan. Saya pernah mengisi dari awal Ramadan, saya keliling Jakarta, Depok, karena saya tugas sebagai ketua bidang dakwah Forum Ulama di kota Depok. Saya diangkat menjadi ketua bidang dakwahnya. Jadi saya keliling. Ada masjid yang sampai tidak menampung 1000 jamaah tarawih. Luar biasa rahmat Allah kasih di 10 hari awal Ramadan. Tapi di fase kedua, ini hati-hati, Pak. Karena fase kedua ini biasanya sudah mulai orang bercabang. Ya, bapak-bapak sudah mulai memikirkan bagaimana nanti beli baju baru buat istri dan anak-anak. Ibu memikirkan bagaimana nanti bikin kue apa nanti lebaran, masak apa nanti lebaran. Nanti mudik kira-kira berapa ongkosnya. Jadi persiapan duniawi akan terbagi dengan ukhrawi. Itu sudah sewajarnya kita manusia. Maka di fase kedua ini kalau kita mau renungi, ini luar biasa keberkahannya, maka dinamakan fase maghfirah, fase ampunan. Di dalamnya ada karunia Allah di malam nuzul Quran 17 Ramadan, di mana Allah menurunkan yang namanya Al-Quran kepada Nabi Muhammad melalui malaikat Jibril. Memang diturunkan secara berangsur-angsur, 22 tahun, 2 bulan, 22 hari.
Jadi berkaitan tentang dua. Nah, saya bawa aqua nih Bu, biar lebih mudah kita memahami malam ini. Cuman aquanya mereknya 212. Ini bukan bahas masalah politik ya. Dibahas tentang masalah doa bagaimana dikabulkan oleh Allah di fase kedua Ramadan. Berkaitan dengan dua. Tapi di sini tulisannya 212. Dua pertama adalah syarat yang kemarin di Jumat saya bilang. Kalau mau doa kita mustajabah di bulan Ramadan, semua keinginan kita diijabah oleh Allah selama 11 bulan, banyak kreditan macet. Selama 11 bulan ada anak kita masukin lamaran ke sana ke sini nggak keterima. Ada dalam 11 bulan kita berusaha bangun rumah nggak kelar-kelar. Nah, maka 1 bulan ini adalah bulan mulia yang dimana doa kita pasti mustajabah. Karena ini waktu yang baik, ini bulan yang baik, dan ini suasana terbaik bagi kita umat Islam. Tapi syaratnya yang pertama, dua pertama itu yang Jumat kemarin saya ceritakan, imanan wahtisaban. Yang tidak hadir pada Jumatan boleh buka YouTube Guru Hikmah Official. Itu sudah ada di YouTube tentang Jumat kemarin. Kita bahas tentang syarat diterimanya Ramadan kita dua itu, imanan wahtisaban, iman dan ihtisab. Nah, lalu ada satu yang tengah. Satu yang tengah adalah lisan. Ini hati-hati. Yang menyebabkan doa kita mustajabah tergantung lisan kita. Yang membuat kita juga tidak diterima ibadah Ramadan kita, pahala Ramadan kita adalah karena lisan kita. Makanya Ramadan itu diajarkan untuk Rasulullah mengajarkan kepada umatnya untuk menjaga lisan. Ada hadis yang mana al-jannatu mushtaqatun ila arba'ati nafarin, surga rindu kepada 4 golongan. Kalau kita mau renungi 4-4-nya ini berhubungan dengan lisan. Pertama, talil Quran, orang yang gemar baca Al-Quran, orang yang rajin baca Al-Quran. Apalagi ini malam 13, 4 hari lagi malam 17, malam di mana peristiwa diturunkannya Al-Quran. Maka giat-giat baca Quran, karena dari Quran itu lisan akan keluar kalimat-kalimat thayyibah dan akan doa kita mustajabah. Jadi salah satu lisan untuk mustajabah adalah dilatih untuk terus membaca Al-Quran, talil Quran, gemar baca Quran. Kalau ayat-ayat Allah terus kita baca, lidah kita basah dengan ayat-ayat Allah, maka akan keluar kalimat-kalimat doa dari lidah kita. Karena ayat Quran semua adalah doa. Yang kedua apa? Wahafidhil lisan, menjaga lisan. Spesifik nih hadisnya. Orang yang dirindukan surga, jaga lisannya. Maka orang yang berpuasa, kalau orang itu menggunakan imanan wahtisaban, maka dia akan mendapatkan asyamu junnatun. Orang yang berhasil menjalani ibadah di bulan puasa, ibadah di bulan Ramadan, maka dia junnah. Apa artinya junnah? Artinya pelindung. Dia dapat perisai, dia punya benteng. Ada junnah, ada jannah, ada jinnah. Setiap kalimat Al-Quran yang diawali dengan huruf jim dan huruf nun, maka maknanya gaib, maknanya tidak tampak. Jadi kalau ada huruf Quran, kalimat Al-Quran diawali dengan jim dan nun, maka dia kalimatnya gaib, maknanya gaib. Apa artinya junnah? Artinya perisai, pelindung, dia tidak terlihat. Yang kedua jannah. Apa artinya jannah? Artinya surga, dia pun tidak tampak. Jinnah artinya jin, itu pun tidak tampak. Janin, janin itu tidak tampak, kecuali kalau pakai alat USG itu kelihatan. Ya, alhamdulillah anak saya sudah basyar. Ya, 2 minggu yang lalu hari Minggu, anak saya, istri saya sudah melahirkan, jadi sudah basyar. Tadinya janin masih di perut, tapi ketika sudah lahir menjadi basyar, menjadi tampak. Maka sesuatu yang tidak tampak ini akan ada pengaruhnya dengan yang namanya benteng puasa kita. Coba kalau orang-orang yang biasa melakukan puasa,
Puasanya bukan hanya menahan lapar dan haus. Ketika pulang kerja udah macet-macet di jalan, sampai rumah 5:30. Biasanya jam 5 sudah sampai rumah, ini 5:30 macet. Ketika mau masuk halaman rumah ada tetangga parkir mobil depan rumah dan menghalangi pintu masuk rumah kita. Wah, akhirnya apa? Si bapak ini ya akhirnya mau nggak mau mobil di luar dulu, masuk ke dalam. Si istrinya kaget, "Pak, mobil mana Pak? Kok nggak masuk ke dalam?" "Itu di luar ada mobil tetangga ngalangin jalan." "Lah kok biasanya marah-marah Bapak, suka bentak-bentak tetangga, kok hari ini nggak?" "Entar nunggu maghrib." Kan gitu, nunggu maghrib. Karena dia tahu kalau sampai dia marah, maka puasanya tidak akan dapat apa-apa, hanya lapar dan haus. Jadi orang puasa itu ada benteng, Pak. Kalau orang-orang yang puasa, bentengnya akan muncul. Nah, benteng yang paling utama adalah lisan. Doa kita dari lisan. Makanya wahafidhil lisan, jaga lisan kata Rasulullah. Karena di surga sangat merindukan orang-orang yang menjaga lisannya. Kalau kita dilukai sama teman kita, tergores, keluar darah, lalu hilang goresan tangan kita itu, lukanya, bisa kita maafin teman kita. Tapi kalau goresan itu di hati dari lisan orang, bisa jadi sampai dengan yaumil kiamat kita masih ingat sakit hati omongan orang itu. Maka lisan perlu kita jaga. Bulan Ramadan adalah bulan di mana dianjurkan menjaga lisan. Yang ketiga, orang yang dirindukan surga adalah wamut'imil ji'an. Wamut'imil ji'an, orang yang memberikan makan kepada orang-orang lapar. Berarti berkaitan tentang lisan, bagaimana mulut kita ini luar biasa menahan lapar, menahan haus, tenggorokan kita gatel, baunya nggak karuan karena seharian tidak dapat masuk makanan dan minuman. Kita tahan itu. Bagaimana saudara-saudara kita yang dia puasa karena memang tidak punya makanan, dia tidak makan karena tidak ada yang dimakan. Kalau kita masih puasa, masih sahur, masih buka puasa, bahkan takjil, berbagai macam hidangan ada. Tadi saya buka puasa di Masjid Gadok Raya. Itu menunya nasi kuning ada di meja satu, nasi kebuli ada di meja satunya. Lauknya ada jengkol, ada ayam semur, ada daging. Bayangkan, Pak. Ya, biasanya kita habis tarawih cuman habis sholat, habis buka puasa makan gorengan, makan nasi kebuli, agak ngap tadi ngimamin. Gitu ketua. Ini apa? Karena memang puasa kita itu cuman hanya memindahkan waktu jam makan saja. Makanya ayo Bapak Ibu, masih ada 17 hari lagi kita puasa. Jangan sampai puasa kita seperti puasa yang memang di amar Rasulullah disindir, hanya dapat lapar dan haus saja. Maka ayo kita puasa dengan baik. Yang tadi siang saya jabarkan, ada saum, ada siam. Kalau siam itu seluruhnya berpuasa. Makan minum tidak boleh, mandang mata dengan mata kita maksiat tidak boleh, ngomongin orang tidak boleh, dengar hal yang berbau negatif tidak boleh. Kalau saum itu hanya sekedar spesifik seperti Siti Maryam, sama Allah disuruh saum, jangan bicara. Ketika Siti Maryam difitnah karena dia hamil tanpa suami, lalu Siti Maryam diusir ke pengasingan, lalu di mihrabnya Siti Maryam berdoa, berzikir, baca Quran kepada Allah, menangis. Lalu Allah menyuruh saum di surat Maryam. Jadi perintah saum di Al-Quran itu 1 kali di surat Maryam. Sedangkan asyam itu perintahnya 9 kali di dalam Al-Quran. Karena kalau saum hanya tidak mau ngomong. Tapi Siti Maryam makan. Digerakin pohon kurma sama malaikat Jibril, turun pohon kurmanya, dia makanlah untuk perut, untuk bayinya Isa di perut. Lalu minum air zam-zam disediakan oleh malaikat, dia minum Siti Maryam. Jadi Siti Maryam makan dan minum, tapi saum, nggak boleh bicara sama Allah. Puasa ngomong. Jadi kalau Bapak nanti buka puasa, pulang taraweh, pulang ke rumah, ya, terus istri nggak nyiapin kopi, akhirnya Bapak ngelamun sampai jam 11 tanpa ngopi. Ibu-ibu tiba-tiba si istri datang jam 11, "Pak, besok mau belanja apa, Pak?"
Ini aja menunya nih Pak, butuh 200.000. Bapak diem aja nggak ngomong. Pak kok ditanya diem aja. Bapak lagi saum, lagi nggak mau ngomong sama mama karena nggak dibikinin kopi. Nah itu saum namanya. Jadi kalau ada saum suami yang pulangnya nggak ngomong, berarti suaminya lagi saum. Tetap makan minum tapi nggak mau ngomong. Jadi saum itu spesifik ke satu hal doang. Nah yang pertama itu lisan, yang tengah itu. Jadi kalau kita doanya mau diijabah di dalam bulan Ramadan, jaga lisan. Ya, yang pertama baca Quran, yang kedua jaga lisan, yang ketiga berikan makan orang lapar, yang keempat puasa di bulan Ramadan. Maka yang tengah ini adalah lisan. Yang dua terakhir, cara kita berdoa bagaimana secara hikmah. Cara berdoa kalau mau lebih mudah mustajabah, diawali dengan syahadat, diakhiri dengan sholawat. Yo. Jadi kalau ibu bapak nanti malam nih mau tahajud ya, mau zikir, misalkan, aduh saya punya cicilan motor, ini belum dibayar nih. Ambil kunci motornya, taruh di atas sejadah. Nah, langsung baca, ikutin 6 hal ketika punya masalah. Pertama, wudu, falyatawaddo, wudu. Habis wudu, kedua falyusolli rakaataini, salat hajat 2 rakaat. Salat. Yang ketiga, qiraatul Quran walau ayah, baca Quran walaupun 1 ayat. Yang keempat, ad-doa, minta sama Allah, doa, zikir. Taruh tuh kunci motor di atas sejadah, buka dengan syahadat, asyhadu an la ilaha illallah. Habis salat ya, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Baru apa butuhnya? Oh, butuh dikasih rezeki sama Allah. Ya Fattahu ya Razzaq, ya Fattahu ya Razzaq, ya Fattahu ya Razzaq. Terus sampai berapa? Sampai secukupnya kita, sebanyak-banyak yang kita mampu. Lalu tutup sholawat. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Kenapa dibuka dengan syahadat? Karena syahadat itu pembuka hal gaib. Allah itu maha gaib. Ketika kita bersyahadat asyhadu an la ilaha illallah, berarti kita yakin Allah Tuhan kita. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, dan kita meyakini Nabi Muhammad adalah nabi dan rasul kita. Lalu kita baca, rayu Allah dengan apa? Kalau kita mau benteng, karena ternyata nih ngelihat HP suami, ternyata suami kita punya WA-an perempuan baru misalkan ya. Nah kita pengen nih dibentengin suami, ya Jabbar, ya Qahar, ya Jabbar, bentengin, minta sama Allah. Ya kita bisa kok cari Asmaul Husna, di situ ada doa-doa kita. Tapi mungkin kita caranya buka syahadat, tutup solawat. Kenapa ditutup solawat? Seperti kita buka pintu rumah, lalu kita keluar rumah mencari rizki, pulang kembali ke rumah, pintu nggak ditutup, itu diambil rizki kita di rumah sama orang. Bahkan yang ada di rumah diambil sama orang itu. Maka ini yang diajarkan oleh Rasulullah, buka syahadat, tutup dengan solawat. Dan 212 ini juga alhamdulillah ibu bapak, berkat doa para jamaah, berkat doa para saudara-saudara ya, alhamdulillah saya pun dikaruniai 212. 2 pertama anak saya laki-laki 2 sudah cukup di pesantren dua-duanya. Anak saya yang kedua perempuan, yang ujung baru lahir kemarin perempuan lagi. Nah yang satu tengah-tengah istri saya baru 1. Jadi 212. Kalau 222 istrinya 2 nih. Makanya 212 istrinya 1. Alhamdulillah. Mari sama-sama sebelum kita tutup kita doa. Al-Fatihah kita baca. Tapi Al-Fatihah ini adalah Al-Fatihah Nabi Zakaria. Ketika Nabi Zakaria mau minta anak. Nabi Zakaria ini kan istrinya secara medis mandul, sudah menopause. Akhirnya dalam sholatnya di mihrabnya Siti Maryam. Jadi Nabi Zakaria sholat di mihrabnya Siti Maryam, karena mustajabah tuh mihrabnya Siti Maryam. Tapi masjid ini pun tempat mustajabah, karena waktunya baik ya. Habis sholat kita di hari baik, di bulan yang baik, maka kita minta yakin. Kan tadi kuncinya tuh yakin. Kalau kita mau diijabah doanya, yakin. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarsyudun. Kalau kita mau minta sesuatu, yakin diterima oleh Allah. Karena Allah itu dekat. Jangan ragu kita. Maka yakin. Ketika Nabi Zakaria minta kepada Allah, ya Allah berikan aku keturunan, lagi sholat tuh. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Diam. Dia minta kepada Allah. Apa kata malaikat? Malaikat Jibril datang. Wahai Zakaria, ini hadis sahih. Wahai Zakaria, Allah mengabulkan doamu
bahkan di saat kamu masih berdiri dalam sholat. Jadi langsung diijabah sama Allah, ditiupkan ruh di perut istrinya Nabi Zakaria. Lalu lahirlah seorang putra, diberi nama Yahya, yang maha hidup dan menjadi nabi. Maka mari sama-sama kita baca Fatihah Nabi Zakaria. Nanti diawali dengan syahadat, ditutup dengan sholawat. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Saya kasih waktu 1 menit. Jadi abis iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, diam dulu 1 menit, minta masing-masing hajatnya. Ibu bapak pasti punya hajat. Wabil khusus kita minta kepada Allah agar Ramadan kita bisa menjadikan Ramadan tersukses dari hidup kita selama ini. Dan kedua, kita minta sehat, kita minta rezeki yang halal, yang berkah. Kita doakan juga ketua masjid Riki, para pengurus, para penasehat, para pembina, para ustadznya, para imamnya, para donaturnya yang terus mewakafkan rezekinya untuk masjid Riki, baik dari pembangunan, baik dari kegiatan, menginfakkan hartanya. Semua harta, semua tenaga, semua pikiran dibalas oleh Allah dengan balasan yang luar biasa di akhirat nanti. Kita doakan juga ya, keluarga kita semua diberikan keberkahan. Minta sama Allah hajat kita. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula ila hadratin nabiyil mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi. Syaulillahi lahum al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad. Ibu bapak yang dimuliakan Allah, saya walaupun alhamdulillah masih bisa silaturahim di malam ke-13 ini, pasti yang banyak bicara, pasti banyak salah dan hilaf. Saya mohon maaf minal aidin wal faizin. Mudah-mudahan dosa kita diampuni oleh Allah semuanya, karena orang-orang yang berhasil dalam puasanya ghufirallahu ma taqaddama min dzanbi. Semua dosa, semua kesalahan, semua yang kecil, yang sedang, yang besar, semua dihapus oleh Allah. Maka satu pesan saya, selain tadi menjaga lisan, mari sama-sama kita persiapkan infak terbaik kita untuk kita kembali kepada Allah. Kalau ATM kita saat ini ada 100 juta, keluarkan setengahnya, masukkan ke masjid ini. Kenapa? Karena uang yang sesungguhnya, uang yang diinfakkan ke masjid Riki ini, uang kita, tabungan kita di akhirat, tabungan yang kita serahkan ke masjid ini. Ketika dipakai jariah itu keluar, ketika dipakai buat beli lampu, buat beli listrik segala macam, akan menjadi jariah kita. Maka ayo bapak-bapak, ibu-ibu, 1:10 di luar Ramadan. Tapi kalau dalam bulan Ramadan ada hadis yang mengatakan sampai dengan 700 kali lipat, dilipat gandakan. Jadi kalau ibu-ibu bawa duit 1 juta, nanti pulang taraweh nitipin ke ketua masjid, ke Pak Haji Aziz, ini 1 juta buat infak ke masjid, maka ibu punya tabungan 700 juta. Ya, kalau ibu bawa 2 juta, 1 jutanya kasih ke masjid, 1 jutanya nambahin amplop penceramah misalkan, ya, berarti ibu dapat 1,4 miliar. Jangan lupa, apa yang kita keluarkan itu tidak akan sia-sia kalau melalui masjid, karena masjid inilah kendaraan kita ke surga. Nanti kita ke surga nggak pakai Grab, nggak pakai Gokar, tapi kita pakai apa? Kendaraan kita masjid, di tempat kita sholat. Makanya
kita sholat, meninggal dunia kita disolatkan di masjid. Kenapa? Karena inilah yang menghantar kita nanti ke alam barzah dan nanti kita bertemu di padang mahsyar. Mudah-mudahan kita semua diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadikan umat yang tattaqun, yang bertakwa. Saya mohon maaf, sampai ketemu di Ramadan yang akan datang. Mudah-mudahan kita diberikan kesempatan dan memberikan kesehatan oleh Allah. Wabillahi taufiq wal hidayah wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamil istri. Kalau puasa Allah